So let's run away. Hai everybody, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Kenalin, nama aku Berkaryasari dari Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan sekarang aku adalah angkatan muda dari UKM Bahasa. Oke, jadi dari video-video sebelumnya kita udah bahas mengenai English pronunciation, phonetic symbols, ada juga tentang the difference between British dan American accent. But kali ini aku mau bahas sesuatu yang berbeda nih. Sesuai dengan sapaanku tadi, konnichiwa. Mungkin teman-teman udah bisa nebak ya kita mau bahas apa. Ya benar banget nih, kita mau bahas mengenai Japanese. Oke, langsung aja kali ya, biar nggak penasaran lagi. Lego. Nah, jadi kita akan bahas mengenai how to write hiragana. Jadi hiragana itu apaan sih? Hiragana itu apa? Nah, hiragana itu alfabet fonetis dasar di bahasa Jepang. Seluruh huruf hiragana itu melambangkan semua suara yang muncul di bahasa Jepang. Nah, jadi hiragana itu sejenis alfabet. Misalkan di Indonesia itu ada alfabet A, I, U, E, O, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L gitu. Di Indonesia itu ada itu, kalau di Jepang itu ada hiragana. Jadi hiragana itu untuk menuliskan kata yang asli dalam bahasa Jepang. Misalkan sakura, ada juga kawaii, terus iye, dan sebagainya. Itu bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang memang dari bahasa Jepang itu ditulisnya menggunakan hiragana. Nah, perlu teman-teman tahu juga aksara bahasa Jepang, aksara dari bangsa Jepang itu bukan hanya hiragana, ada katakana, ada juga kanji. Tapi kita akan fokus membahas mengenai hiragana. Nah, jadi sebetulnya itu bisa saja bahasa Jepang ditulis hanya dengan menggunakan hiragana, nggak bisa menggunakan katakana dan juga kanji. Namun karena spasi tidak digunakan di bahasa Jepang, menggunakan hiragana saja itu akan menghasilkan kalimat yang susah dibaca. Nah, contohnya itu kita mulai dari A. Gimana cara nulisnya? Jadi menuliskan hiragana A ini ada 3 coretan. Nah, yang pertama itu kita strip dulu pertama, terus kita tarik ke bawah, baru dari sisi kanan atas, di bawah strip itu kita buat seperti lingkaran, mau membuat lingkaran. Teman-teman bisa lihat di video ini. Ya, yang pertama itu buat garis, terus ke bawah kedua, ketiganya buat seperti lingkaran. Oke, teman-teman bisa sambil praktekin ya. Nah, lanjut ke huruf I, hiragana I. Nah, untuk menuliskan hiragana ini kita butuh 2 coretan. Jadi, coretan yang saling berhadapan. Yang pertama itu kita dari sisi kiri, yaitu kita seperti membuat kail. Nah, dan yang kedua itu kita membuat coretan berhadapan dengan kail tersebut. Agak miring ke kanan ya. Jadi dari kiri ke kanan. Itu I. Saling berhadapan, membutuhkan 2 coretan. Nah, selanjutnya ada hiragana U. Hiragana U ini juga membutuhkan 2 coretan, teman-teman. Yang pertama itu kita seperti membuat coretan di atas, coretan kecil di atas. Nah, bawahnya itu kita seperti membuat angka 7. Tapi angka 7-nya itu tumpul, agak melengkung. Mungkin seperti ketika kita mau membuat apel, ya, bentuk buah apel tuh kan agak melengkung. Nah, itu. Ini adalah U. Teman-teman bisa lihat di videonya, praktekin dulu, bisa dijeda dulu ketika teman-teman mau belajar sedikit-sedikit. Nah, selanjutnya ada huruf hiragana E. Nah, hiragana E juga membutuhkan 2 coretan. Coretan yang pertama sama seperti U tadi, coretan kecil di atas, habis itu membuat coretan seperti huruf angka 2.
seperti angka 2 di bawahnya. Seperti video ini. Pertama membuat angka 7, habis itu kita buat ekor. Seperti angka 2. Oke, selanjutnya kita hiragana O, membahas hiragana O. Hiragana O ini membutuhkan 3 coretan. Jadi jadi untuk hiragana O ini kita membutuhkan 3 coretan. Ya, coretan yang pertama itu seperti lurus ke atas, agak lurus menyamping ke atas. Habis itu kita tarik ke bawah. Habis itu dibengkokkan seperti akan membuat lingkaran. Habis itu di samping kanan kita membuat coretan kecil ke bawah. Itu adalah huruf O. Jadi kita membutuhkan 3 coretan. Ketika teman-teman masih belum mudah, lihat aja nih ya video ini berikut ini mengenai cara-caranya, step by step-nya dari 1, 2, dan 3. Karena kita membutuhkan 3 coretan untuk membuat hiragana O ini. Oh iya, jadi untuk informasi saja sebelumnya, karena ketika misalkan kita menuliskan dalam alfabet Indonesia ataupun Inggris, kita terserah ya mau mulai dari mana aja, tapi untuk hiragana ini kita membutuhkan urutan-urutan. Jadi ada urutan-urutannya, nggak asal untuk menulisnya. Lanjut ke hiragana K. Nah, hiragana K ini juga membutuhkan 3 coretan. Coretan yang pertama itu seperti kita membuat angka 7, ya, seperti kita tadi membuat hiragana U ya, hiragana U, seperti bentuk apel. Pertama angka 7 seperti bentuk apel, habis itu kita coret seperti kita tusuk ke samping kiri, miring samping kiri, habis itu kita buat coretan agak panjang di samping kanannya. Seperti pada step ini. Jadi ada 3 coretan. Yang pertama buat angka 7 seperti buah apel, habis itu kita tancepin coretan, habis itu buat coretan lagi di samping kanan. Nah, selanjutnya ada hiragana Ki. Hiragana Ki ini kita membutuhkan 4 coretan ya. Yang lain tadi itu ada 3 coretan, 2 coretan, sekarang kita membutuhkan 4 coretan. 4 coretan ini yang pertama kita membuat strip 2 strip seperti angka sama dengan, kemudian kita tusuk dengan angka 7 terbalik. Jadi ke bawah, habis itu kita ke atas sedikit. Nah, dari samping kiri bawah kita buat lengkungan agak kecil. Seperti ini nih, di video ini. Membutuhkan 4 coretan ya, teman-teman. Teman-teman bisa praktekin sendiri sesuai dengan step by step ini, step-step ini. Oke, lanjutnya ada hiragana Ku ya. Jadi ini gampang banget, mungkin teman-teman bakal langsung bisa karena ini gampang banget. Jadi kita kayak membuat apa ya namanya, lambang kurang dari, ya kan? Kalau di matematika kan ada lambang lebih dari, lebih besar dari, ada lebih kurang dari. Nah, Ku ini lebih kurang dari. Jadi dari atas ke bawah, huruf dari kurang dari. Gampang banget kan ya? Cuma membutuhkan 1 coretan. Maaf teman-teman. Nah, selanjutnya ada hiragana Ke nih. Hiragana Ke ini membutuhkan 3 coretan. Nah, yang pertama kita membutuhkan 1 coretan ke bawah. Habis itu yang kedua itu kita membuat strip lurus dan selanjutnya kita tusuk ke bawah untuk coretan yang ketiga. Oke, ada 3 step. Teman-teman bisa lihat. 1, 2 strip, tusuk ke bawah.
Nah, selanjutnya ada hiragana ko. Oh ya, hiragana ko ini mirip dengan hiragana i menurut mereka. Karena ketika hiragana i itu saling berhadapan, tetapi berhadapan kanan kiri, untuk ko ini saling berhadapan atas bawah. Jadi sama aja, ada coretan, ada lagi coretan di depannya. Nah, ini itu untuk kok ini dimulai dari coretan atas, kita membutuhkan coretan sejajar, kemudian agak di bawah sedikit. Terus dari bawah kita buat lengkungan ke samping kanan. Seperti ini nih, 1, 2. Ya, gampang ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada hiragana sa. Hiragana sa ini membutuhkan 3 coretan. Jadi yang pertama itu kita membuat coretan ke atas, ke kanan atas. Tapi itu kita tusuk. Kita tusuk dan kita buat lengkungan di bawah. Sebenarnya ini kan membutuhkan 3 coretan ya, tapi ada juga yang hanya membutuhkan 2 coretan. Jadi yang pertama itu kita membuat coretan dari kiri bawah ke atas. Nah, yang kedua itu step kedua ini langsung dilabas, langsung disambung dengan coretan yang ketiga. Jadi tidak berhenti seperti pada step ini ya. Jadi bisa saja 2 coretan, bisa saja 3 coretan. Nah, ini paling mudah nih teman-teman, ada hiragana shi. Hiragana shi ini seperti kita tahu kan, teman-teman pasti tahu kail pancing ya. Kail pancing. Nah, ini mirip banget sama kail pancing. Kayak membuat kail pancing seperti ketika kita tuh membuat huruf U tapi belum jadi, atau ketika kita itu mau membuat huruf L tetapi terbalik ya, dicerminkan. Itu hiragana shi. Shi ya, shi. Nah, selanjutnya ada hiragana su. Su ini membutuhkan 2 coretan. Untuk yang pertama, kita membuat coretan sejajar di atas, sejajar. Habis itu kita membuat 1 coretan lagi. Nah, coretan yang kedua ini menurut mereka tuh mirip rambutnya Upin ya. Rambutnya Upin. Nah, bayangin aja ketika teman-teman tuh mau menggambar rambutnya Upin. Nah, itu. Itu hiragana su. Nah, selanjutnya ada hiragana se. Hiragana se ini ada 3 coretan. Yang pertama kita membuat coretan sejajar. Yang kedua dari samping kanan kita buat coretan ke bawah. Nah, kemudian dilanjut dengan coretan yang ketiga itu dari samping kiri. Seperti gambar ini ya, kayak membuat huruf L. Membuat huruf L. Teman-teman bisa lihat sendiri dari step-stepnya. Ini adalah hiragana se. Nah, ini kita hiragana so ya. Hiragana so itu kita hanya membutuhkan 1 coretan yang digabung ya. Jadi dari atas membutuh angka 2, kemudian digabung ketika kita membuat huruf C. Oh, gini aja. Jadi kita buat huruf Z pertama disambung dengan huruf C. Huruf Z kemudian disambung dengan huruf C dalam 1 coretan. Jadi digabung. Itu adalah hiragana so. Yep. Nah, selanjutnya ada hiragana ta. Ta ini kita membutuhkan 4 coretan. Nah, coretan yang pertama seperti yang lain juga, kita membutuhkan coretan di atas 1, kemudian kita tusuk dari atas kanan ke samping bawah kiri. Nah, ini ada 2. Nah, ketusuk, habis itu kita buat lagi hiragana seperti hiragana ko ya. Tadi kita udah bahas. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini tuh yang di bawah samping kanan itu seperti hiragana ko.
Lanjut lagi, kita buat hiragana chi. Nah, hiragana chi ini bisa dibilang seperti kebalikannya hiragana sa ya, tadi. Sa. Cuma dibalik aja. Nah, ini kayak kita tuh buat angka 5. Tapi step-stepnya kita buat catatan dulu, sejajar di atas, habis itu kita buat eh, badannya seperti angka 5. Membentuk seperti angka 5. Itu adalah hiragana chi. Chi. Nah, ini ada hiragana su. Su ini seperti C ya, seperti C tapi terbalik. Jadi dibalik. Kalau C ke bolongnya tuh atau oh ya, kalau C itu badannya yang belendung itu ke samping kiri, kalau ini sunya tuh ke depan. Jadi kayak orang hamil gitu. C gitu. C terbalik. Itu su. Gampang ya, gampang. Gampang bisa gampang diingat kalau su ini. Nah, coba nih untuk tes sebentar, ini coba dibaca apa? Ini mo. Oh, teman-teman belum belum belajar mo ya tadi ya. Oh ya, ini untuk em, informasi saja, ini adalah hiragana mo dan ini adalah hiragana tsu dan ini adalah hiragana to. Jadi motsuto, apakah ini dibaca dengan motsuto? Enggak ya teman-teman. Jadi salah. Jadi bukan dibaca motsuto. Nah, ini tuh ada hiragana tsu kecil, itu dibacanya itu moto. Jadi ini tuh untuk membuat double. Jadi kayak mendabelkan huruf di belakangnya. Nah, ini karena tsu kecil itu diselipkan di antara dua huruf untuk membawa suara konsonan huruf kedua ke akhir dari huruf pertama. Gitu. Kan ada to nih di huruf ketiga, motsuto. Yang to ini ada T. Nah, jadi ini T-nya huruf pertama itu didabelin. Jadi moto, moto gitu. Jika dimasukkan sub kecil di antara ki dan to untuk membuat kito, maka suara konsonan T dibawa ke akhir dari huruf pertama sehingga menjadi kito. Jadi bukan kitsuto, tapi kito. Bagaimana dengan ini? Kalau onna, apakah menggunakan su juga? Apakah seperti ini? O, su, na? Enggak ya. Jadi ada pengecualian juga. Jadi untuk na ini tidak semua itu menggunakan su kecil. Kalau na ini tuh menggunakan hiragana seperti pada ini nih, hiragana n, konsonan n ya. Jadi onna. Nanti n-nya akan dibahas nanti di bawah. Gitu. Untuk pengetahuan saja mengenai su kecil ini. Nah, lanjut ke hiragana T. Hiragana T ini kita hanya membutuhkan satu coretan dari kiri. Coretan kiri lurus ke kiri, ke kanan maksudnya, coretan kiri lurus ke kanan, habis itu kita buat huruf C. Coretan ke kiri, coretan ke kanan, buat huruf C. Coretan ke kanan, bentuk huruf C. Gitu. Itu T. T. Gampang ya, satu coretan. Teman-teman bisa lihat nih. Gampang. Dari kiri ke kanan, habis itu buat ke bawah huruf C. Nah, ini adalah hiragana to. Hiragana to ini kita seperti memaku ya. Jadi pertama tuh paku, kita buat paku, tancepin paku. Habis itu kita buat huruf C yang agak bungkuk ya. Jadi huruf C-nya tuh agak bungkuk karena ditahan sama pakunya itu. Jadi to ini membutuhkan dua coretan seperti pada step ini.
Oke, lanjut kita huruf dari hiragana na. Hiragana na ini sama mirip dengan hiragana ta sebelumnya yang sudah kita bahas. Jadi kita pertama buat coretan di atas sejajar, agak sejajar ke atas kanan. Habis itu kita tancap dari kanan atas ke kiri bawah sebuah pedang, misalkan kita bisa deskripsikan sebagai pedang. Kemudian kita buat coretan di kanan atas seperti langkah 3 ini. Habis itu kita seperti membuat ular ya. Jadi mirip ular. Nih, nah, seret. Teman-teman bisa lihat aja nih di stepnya. Udah jelas. Sekali lagi nih. Ke bawah, dari kanan atas ke bawah. Seperti ular. Seperti membuat angka 6, tapi... Oh, seperti membuat huruf D ya. Huruf D. Nah, ini kita ada hiragana ni. Hiragana ni itu pertama kita membuat coretan ke bawah, terus kita membuat ekornya ke atas. Nah, samping kanan ini seperti hiragana ko juga. Hiragana ko yang udah kita bahas tadi di awal, hiragana ko. Jadi membutuhkan 3 coretan. Teman-teman bisa lihat stepnya. 1, 2, 3. Oke, gampang ya. Nah, sekarang ada hiragana nu. Hiragana nu ini membutuhkan 2 coretan. Teman-teman bisa lihat sendiri stepnya. Kita buat kita membuat coretan ke bawah, dari kiri atas ke bawah. Terus dari kanan atas ke bawah, buat lingkaran. Kemudian disimpul. Ya, seperti kita membuat simpul. Nah, satu kali lagi bisa dilihat. Teman-teman bisa sambil peragain ya, sambil coret-coret di kertas, biar lebih gampang. Satu lagi, ya, membuat simpul. Oke. Nah, ini ada hiragana ne. Hiragana ini juga membutuhkan dua coretan. Yang pertama adalah kita kayak membuat tongkat. Tongkatnya kakek ke bawah, kayak huruf angka 1 ke bawah. Habis itu kita buat kita buat huruf Z pertama, tetapi kita butuh ekor yang disimpul. Istilahnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita membutuhkan ekornya. Iya. Lanjut ke hiragana no. Hiragana no ini gampang banget, karena kita hanya membutuhkan 1 coretan. Nah, dari tengah, kita ke samping kiri, ke bawah, ke atas lagi, terus seperti kita membuat lingkaran. Ya, seperti kita membuat lingkaran tapi nggak sempurna. Seperti akan membuat angka 9 ya, angka 9 tapi agak dimiringin ke kiri, agak diputar ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya ada hiragana H. Hiragana H ini sama, jadi kita tuh membuat dari 3 coretan. Yang pertama itu kita membuat coretan ke bawah dan diekorin ke atas. Nah, ini. Terus kita buat coretan strip. Habis itu kita seperti membuat huruf D. H. Oh ya, seperti H ini biasanya digunakan untuk untuk vokal wa gitu. Jadi hurufnya H tapi dibacanya wa. Tapi itu tidak semua ya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk review saja. Preview. Oke. Nah, ini ada hiragana hi. Nah, hiragana hi ini mirip dengan vowel ya. Vowel yang udah kita bahas sebelumnya di English pronunciation, yaitu u. Ya, masih ingat kan teman-teman? Nah, itu adalah mirip dengan hi. Jadi kita hanya butuh 1 coretan. Seperti kita membuat huruf u, tapi ada telinga-telinganya di samping-samping.
di ujungnya. Nah, huruf hiragana selanjutnya itu ada fu. Fu ini unik menurut saya, cantik banget. Nah, kita membutuhkan 4 coretan. Nah, ini teman-teman harus perhatikan benar-benar. 1, tengah, kiri, kanan. Jadi atas, tengah, kiri, kanan. Satu lagi, coba lihat benar-benar. Atas, tengah, kiri, kanan. Ya, oke. Nah, ini ada hiragana he. Hiragana he ini seperti kita membuat angka 7. Angka 7 agak diputar ke sebelah kiri. Nah, itu he. Seperti mungkin teman-teman bisa bayangin cangkul ya, seperti cangkul. He